Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Margareta Andini, merupakan dosen di program studi S1 Kebidanan IIK Bakti Wiyata Kediri. Sejak tahun 2019, saya diberi amanah menjadi dosen tetap di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri yang merupakan institut dengan peringkat akreditasi unggul. Dalam peran saya sebagai dosen, saya memiliki komitmen untuk berkontribusi menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana passion saya di bidang pengajaran yakni 60%, pengabdian masyarakat 20%, dan penelitian 20%. Dalam bidang pendidikan, saya melaksanakan tugas pengajaran, salah satunya yakni mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nifas dengan beban 2 SKS. Sebelum terlaksananya pengajaran ini, saya beserta tim pengajar melakukan diskusi dan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS. Isi dari RPS ini disesuaikan dengan buku panduan dari Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia atau AIKIN, serta panduan kurikulum program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nifas merupakan mata kuliah wajib di semester gasal dengan penjabaran sebagai berikut. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memahami tentang pengetahuan klinis kebidanan normal, pengkajian dan pendokumentasian, manajemen dan pemberian obat, inisiasi dan dukungan pemberian ASI, asuhan pada Nifas dengan kebutuhan kompleks, keselamatan pasien, pembelajaran interprofesional, dan bekerja interdisiplin. CPMK pada mata kuliah ini yakni mahasiswa mampu memahami tentang konsep asuhan pada masa Nifas secara komprehensif dalam melaksanakan asuhan pada masa Nifas. Pada materi pembelajaran, pustaka yang digunakan dalam pembelajaran disusun berdasarkan buku yang relevan dan jurnal ilmiah terakreditasi yang memiliki keterkaitan dengan materi terkini. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pada proses pembelajaran ini, materi disampaikan dengan menggunakan pendekatan DIA, yakni delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery dilakukan di awal pembelajaran, penyampaian informasi kepada mahasiswa yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Serta kontrak perkuliahan meliputi capaian pembelajaran, materi perkuliahan, metode dan strategi pembelajaran, sistem penilaian, serta tata tertib selama perkuliahan berlangsung. Proses dari awal hingga ujian terintegrasi dalam sistem yang difasilitasi oleh IIK Bakti Wiyata, yakni Online Academic System atau OASIS, termasuk materi yang akan disampaikan, diuploadkan ke dalam Moodle bagian dari OASIS. Selanjutnya pada aspek interaction dalam proses pembelajaran dilakukan melalui diskusi yang memungkinkan mahasiswa untuk lebih aktif, kreatif, dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Setelah sesi diskusi, mahasiswa diminta untuk membuat rangkuman terkait topik yang telah diajarkan. Di akhir perkuliahan akan ada asesmen dalam bentuk penugasan dan penilaian ujian. Penilaian pada mata kuliah ini dengan komposisi penilaian yakni ujian tengah semester atau UTS 35%, ujian akhir semester atau UAS 35%, dan tugas 30%. UTS dan UAS dilakukan secara computer based test atau CBT dengan bentuk soal multiple choice question atau MCQ berbasis vignette. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke. Sehat semua? Sehat. Ini nggak ada yang nggak masuk ya? Nggak ada. Oke.
Kemarin di Oasis sudah dicek untuk pembahasan topik pembahasan di dalam RPS yang ada di Oasis? Sudah, oke. Jadi pertemuan kali ini kita membahas terkait pemberian ASI eksklusif pada bayi ya. Sebelumnya kita pertemuan kemarin membahas terkait materi terapi komplementer. Masih ingat ya kemarin terapi komplementer? Coba Bu Dini pengen tahu. Kemarin terapi komplementer itu yang kalian ingat apa? Ada yang bisa menjelaskan? Saya belum. Monggo Mbak Agis. Jadi teman-teman sudah dijelaskan mengenai terapi komplementer pada masa nifas. Ada 8. Yang pertama itu spa, seperti melakukan pemijatan di daerah telapak kaki dan paha. Terus yang kedua aromaterapi pada masa nifas, bisa menggunakan lemon, lavender atau minyak esensial lain. Terus yang ketiga ada terapi herbal, itu bisa menggunakan daun kelor. Lalu yang keempat yoga, itu bisa membantu ibu memobilisasi di waktu nifas. Terus yang kelima ada pijat oksitosin dilakukan di punggung belakang, itu dari atas sampai bawah. Terus yang keenam itu ada hypno breastfeeding, itu kita memberikan afirmasi positif kepada ibu. Yang ketujuh ada senam nifas, itu untuk pemulihan otot di daerah perut dan daerah panggul. Terus yang terakhir ada bakra, itu mandi uap dengan menggunakan tanaman tradisional seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya jawabannya, bagus sekali ya. Itu adalah terapi-terapi komplementer yang kemarin kita bahas. Selanjutnya hari ini kita membahas terkait pemberian ASI eksklusif pada bayi. Kita coba masuk ke materi ya. Jadi definisi dari ASI eksklusif sendiri adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak ada alasan pemberian makanan atau minuman lain selain ASI, baik itu air, kemudian vitamin. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi, karena di ASI sendiri itu selain komponen zat gizinya yang sangat baik untuk bayi. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI. Jadi yang pertama adalah keadaan gizi ibu ya, jelas ya pada masa hamil, kemudian masa persalinan. Nah, itu bagaimana konsumsi gizi ibu itu juga mempengaruhi produksi ASI. Kemudian yang kedua adalah keadaan emosional ibu. Gimana ibu ketika hamil itu ada dukungan enggak dari bapak, dari suami, dari ibu mertua atau dari keluarganya. Kemudian di sini juga ada kontrasepsi ya yang berhubungan dengan pemberian ASI. Jadi ada beberapa jenis kontrasepsi yang dimana ada kandungan hormon di situ yang juga bisa menekan produksi ASI. Jadi kalau mau memakai kontrasepsi setelah bersalin ya itu harus milih-milih alat kontrasepsi yang sesuai untuk ibu menyusui. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik menyusui. Teknik menyusui di sini adalah posisi menyusui ketika memberikan ASI. Jadi kalau misal posisinya salah dan dapat menyebabkan lecet, nah otomatis itu akan mempengaruhi dalam pemberian ASI. Gimana nggak mempengaruhi ketika ibunya puting susunya lecet. Nah itu pasti kan ibunya enggan ya, atau trauma mau ngasih ASI ke bayi, seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga kalau kita lihat dari gambar sini ya, yang kanan itu dikasih ASI. Kemudian anak yang sebelah kiri ini adalah bayi dengan tambahan air, kemudian makanan pendamping, kemudian susu formula. Kalau kita lihat itu kan banyak banget perbedaannya. Kalau bayi di sini ini lebih ke malnutrisi ya, karena memang ketika pemberian ASI, ketika pemberian susu formula itu pasti akan ada reaksi, misal bayinya tidak cocok dengan susu formula, kemudian diare. Nah, itu yang bisa menyebabkan malnutrisi pada bayi. Nah, selanjutnya ini juga ya yang mempengaruhi pemberian ASI, perubahan sosial. Jadi kalau perubahan sosial budaya itu misalnya sekarang sudah tren ibu bekerja ya, jadi misal bekerja nggak mungkin sama bayinya. Nah, itu juga yang bisa mempengaruhi pemberian ASI kalau ibunya tidak komit untuk memberikan ASI.
Kemudian yang kedua, meniru teman, bisa meniru teman, meniru tetangga, atau meniru artis gitu ya, atau role model lain yang dia itu mencontoh gitu ya, ibu itu mencontoh, jadi sehingga malas untuk memberikan ASI. Kemudian faktor psikologi, yaitu takut kehilangan daya tarik, misal takut payudaranya nggak kencang lagi. Nanti kalau saya ngasih ASI, nanti payudaranya nggak kencang lagi. Jadi takut untuk ngasih ASI, dan ini banyak terjadi ya. Kemudian tekanan batin atau gangguan emosional. Tadi nyambung di topik sebelumnya ya. Ibu dengan persalinan misal tidak ada dukungan. Nah, itu pasti akan rentan dengan gangguan emosional. Apalagi ketika ibunya mengalami postpartum blues ya. Ibunya aja mau lihat bayinya nggak mau, apalagi menyusui. Nah, seperti itu fenomena yang ada. Kemudian di sini selain faktor psikologi, faktor fisik. Nah, apakah ibunya sakit ya? Kemudian apakah ada kelainan pada bayi sehingga bayinya perlu penanganan khusus, jadi nggak bisa ngasih ASI gitu. Itu juga menjadi faktornya. Kemudian kurangnya petugas kesehatan memberikan konseling ya kepada ibunya, pengetahuan terkait pentingnya ASI, cara bagaimana kecukupan ASI. Nah, itu juga penting dari faktor petugas kesehatan. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah meningkatnya promosi susu kaleng. Kadang pabrik susu kolaborasinya dengan bidan. Mengapa anak ASI sedikit? Yang pertama, bayi tidak langsung disusukan. Jadi ketika pertama lahir, kan itu harusnya apa? Harusnya apa tadi? Kalau lahir kayak IMD. Jadi harus di IMD. Tujuan dari IMD itu biar isapan dari bayi itu memberikan stimulasi ke otak. Ayo produksi ASI. Nah, seperti itu. Jadi semakin cepat di IMD produksi ASI, semakin dikeluarkan secara dini ya, sedini mungkin bisa keluar seperti itu. Kemudian ASI tidak diperah. Itu jelas ya. ASI tidak diperah. Kemudian jika payudara tetap penuh, maka akan terbentuk yang namanya prolactin inhibiting factor atau PIF itu ya. Jadi zat PIF ini itu akan muncul ketika payudara itu penuh dengan produksi ASI. Nah, ketika penuh, PIF ini ngasih sinyal ke otak, udah jangan diproduksi lagi ASI-nya. Nah, itu yang membuat ASI menurun drastis sampai bisa tidak terproduksi lagi. Nah, selanjutnya cara menyusui bayi. Yang pertama adalah jelas ya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum menyusui bayi, dibersihkan dulu di sekitar puting susu itu ya dengan menggunakan kapas yang sebelumnya direndam dengan air hangat. Kemudian waktu menyusui bayi sebaiknya ibu harus duduk. Yang paling baik itu duduk ya. Jadi nggak bisa sambil tiduran. Bisa sih sebenarnya, tetapi ada beberapa kiat-kiatnya. Tapi lebih baiknya ibu duduk. Bayi disusui secara bergantian. Jadi 15 menit payudara kiri, kemudian diganti payudara kanan. Jangan sampai payudara kanan aja yang dibuat untuk menyusui. Selanjutnya, setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi harus dibersihkan dengan kasa atau kapas yang sudah direndam dengan air hangat. Selanjutnya, setelah diberikan ASI, bayinya disendawakan. Ya, kemudian kalau sudah selesai, payudaranya dibersihkan dengan menggunakan kapas tadi ya, kapas yang direndam dengan air hangat itu. Atau kalau masih terasa ada ASI ya di dalam payudara, harus dipompa atau dikosongkan payudaranya. Bisa pakai pompa ataupun di marmet atau dipijat untuk dikeluarkan secara manual. Nah, ini merupakan proses menyusui ya. Jadi kalau proses menyusui ini bayi ya di dalam lidah itu. Jadi lidah bayi itu bergerak memeras dan mendorong
ASI dari gudang ASI atau alveolus yang ada di payudara ya ke dalam mulut. Oke. Jadi seperti itu proses menyusui. Selanjutnya teknik menyusui yang benar tadi ya. Ibu harus duduk, kemudian posisinya itu harus dipertahankan. Kemudian bayi harus diletakkan di tangan. Kepalanya bayi nggak boleh memakai bantal. Nanti kita praktekkan di laboratorium ya terkait bagaimana sih cara menyusui bayi yang benar. Kemudian selanjutnya kepala dan leher tubuh bayi harus berada di posisi garis lurus. Jadi di sini ya. Kemudian kepala bayi lurus, tidak boleh posisi menoleh ke kanan atau ke kiri atau menengadah atau terlalu menunduk. Nah, ini juga membiarkan bayi menggerakkan kepala secara bebas. Jadi walaupun nggak boleh nunduk, nggak boleh menengadah, tapi nggak boleh kayak diginiin ya. Jadi tetap lihat bunda gitu, nggak boleh. Jadi sefleksibelnya bayi. Nah, kemudian dekatkan bayi di payudara ibu dengan yang pertama nempel itu dagunya dulu. Ya. Kemudian hidung harus menghadap ke arah puting. Perutnya ibu sama perutnya bayi harus nempel. Kemudian tangan ibu menyangga payudara itu dengan huruf C. Oke. Jadi di sini juga bagian areola. Areola itu harus ada di dalam mulut bayi. Jadi nggak boleh hanya putingnya saja. Selanjutnya kita belajar terkait perlekatan yang baik seperti apa ya. Jadi seperti yang ini ya, itu dagu menempel di payudara ibu. Kemudian mulut terbuka lebar. Kemudian bibir bawah terputar ke bawah. Ya. Sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Jadi nggak boleh cuman putingnya. Nah kalau putingnya kenapa Bu? Nah oke. Jadi kalau putingnya aja yang masuk ke dalam mulut itu bisa menyebabkan lecet. Jadi lecet nanti ibunya nggak mau menyusui hingga bendungan jadi mastitis dan itu menjadi trauma ya pada ibu kalau sampai seperti itu. Nah ini perlekatan yang salah ini ya bisa menyebabkan nyeri, kemudian puting lecet, kemudian sehingga ketika ibu merasa sakit ya juga bisa membuat ASI tidak keluar secara lancar. Oke. Kalau kita lihat dari gambar di kanan dan di kiri, gambar yang mana yang benar? Yang kiri ya? Karena apa? Oke, jawabannya bagus. Jadi kalau kita lihat di kanan itu adalah yang salah ya. Jadi yang diminum cuman bagian puting, tetapi yang sebelah kiri itu areola semua masuk ke sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Oke, ini salah, ini benar. Jadi kalau di puting ya nggak ada stimulasi di alveolus ya. Alveolus itu tempat gudangnya ASI. Oke, selanjutnya seperti ini ya tekniknya. Jadi dagunya pertama kali ditempelin di areola bagian bawah ya. Kemudian ketika bayinya sudah membuka mulut ya, masukkan semua bagian payudara. Nah, sehingga proses laktasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya ini adalah posisi menyusui ya. Yang pertama posisi berbaring ya, itu bisa juga dilakukan berbaring. Kemudian ini namanya football ya. Kemudian ini pegangan C. Jadi tangannya yang ibu yang menyangga dengan posisi C. Jadi yang sebelah kanan itu cradle ya seperti itu. Jadi juga dipegang sama ibunya kayak mendekatkan payudara ke mulut bayi dibantu sama ibu. Kemudian cross cradle seperti ini. Kemudian ada yang Australian. Nah posisinya seperti ini. Jadi bayi ada di depan ibu seperti ini. Enggak yang tidur di bawah, tidur di tangan ibu. Nah ini posisi-posisi yang bisa dilakukan. Nah misal ada punya anak kembar ya. Caranya seperti apa? Nah seperti itu. Itu sebagai alternatif ketika ibu menyusui anak kembar. Nah ini juga bisa dipilih untuk cara menyusuinya. Nah setelah proses menyusui semua tadi selesai, harus ada yang namanya
menyendawakan bayi. Nah, tujuannya kenapa sih Bu harus disendawakan? Agar bayi tidak kembung, ya tidak kembung, kemudian tidak gumoh ya. Itu yang harus dilakukan wajib setelah menyusui. Ya, seperti itu, ditepuk-tepuk punggungnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana bila ibu harus kembali kerja? Nah, jadi ada beberapa tips untuk pemberian ASI pada ibu bekerja. Yang pertama, jelasnya harus menabung ASI ketika 1 bulan sebelum bekerja. Nah, jadi sebenarnya ASI itu dapat disimpan di lemari es selama 3 hari dan dalam freezer itu bisa 3 bulan. Nah, itu bisa diperah. Jadi bisa diperah setiap 3 jam sekali ya. 3 jam sekali, payudara kanan, payudara kiri. Nah, kemudian disimpan di dalam freezer dan itu bisa tahan sampai 3 bulan. Kemudian bawa cooler box ya, cooler box. Kemudian ASI yang belum diperah itu tidak basi. Jadi banyak orang-orang itu karena terlalu lama jeda memerah ASI biasanya itu akan keluar yang bening-bening aja, nggak kental kayak biasanya kalau sering merah gitu ya. Kadang orang-orang itu berpikiran itu air ASI-nya basi. Nah, itu salah, mindset yang salah. Jadi ASI yang belum diperah tidak mungkin basi. Oke, selanjutnya ada beberapa pilihan ya penyimpanan ASI. Yang pertama ada deep freezer. Jadi deep freezer itu kalau kita lihat ada lemari es, tapi tidak, isinya itu hanya freezer aja yang biasanya di ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa tahan kalau buat nyimpan ASI. Nah, itu bisa tahan sampai 6 bulan. Ya. Tetapi kalau di kulkas ya. Jadi kulkas itu ada 2 ya. Misal bagian freezer sama yang ada chillernya. Nah, di freezernya itu bisa tahan 3 bulan. Sementara di chiller itu 48 jam. Ya. Kemudian di cooler box hanya bertahan sampai 24 jam, sedangkan di ruang AC 6 jam, di suhu ruangan itu bertahan hanya 4 jam. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan AC. Oke, untuk komposisi dari kolostrum dan ASI ya, di setiap 100 mili kalau kita bandingkan di sini ada kolostrum, ada ASI. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar ketika setelah melahirkan itu ya. Jadi ASI yang pertama kali keluar dan itu warnanya kuning, itu namanya kolostrum. Nah, kalau kita lihat ya, jadi lihat dibandingkan tuh. Jadi untuk energi, protein, kemudian laktosa, lemak, vitamin dan mineralnya itu sangat berbeda. Nah, ASI adalah dan kolostrum itu adalah yang terbaiknya dalam pemberian makanan pada bayi. Makanan bayi itu bagus ya ASI, dan jangan sampai ketinggalan kolostrumnya juga diberikan. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih, udah selesai ya untuk materi kita. Kita tutup dengan diskusi ya sebelumnya. Mungkin dari materi Bu Dini hari ini ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apakah pengeluaran ASI yang tidak rutin itu dapat mempengaruhi produksi ASI? Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah pengeluaran ASI yang tidak rutin dapat menurunkan produksi ASI. Nah, mungkin ada yang mau bisa menjawab? Oke, monggo Mbak Agus. Tadi kan pertanyaannya kan kalau pengeluaran ASI yang tidak rutin apakah mempengaruhi produksi ASI? Iya, berpengaruh. Karena kalau payudaranya itu ASInya nggak dikeluarkan, itu bisa memicu prolaktin inhibitor hormon. Gitu. Jadi itu bisa menghambat produksi ASI. Baik, kita terima kasih. Jadi seperti itu ya, sangat bagus sekali Mbak Agis. Jadi tadi disampaikan Mbak Agis kalau nggak rutin, nah itu pada bagian payudara akan menstimulasi PIF atau prolaktin inhibiting hormone, yang mana zat itu yang akan menstimulasi pada otak biar tidak usah diproduksi lagi air ASI-nya. Jadi semakin lama ketika payudara semakin tidak
sering dikosongkan, nah produksi akan menurun sampai tidak akan keluar ASI, seperti itu. Seperti itu ya Mbak? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, coba Bu Dini yang ingin bertanya. Yang pertama, faktor apa saja sih yang mempengaruhi produksi ASI? Saya Bu, Oke, monggo Mbak Esther. izin menjawab ya Bu, untuk faktor yang berhubungan dalam pemberian ASI itu yang pertama ada keadaan gizi, bagaimana ibu selama semasa hamil dan setelah persalinan apa saja yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu keadaan emosional ibu, apakah mendapatkan dukungan dari keluarga, orang tua, dan pasangan. Yang ketiga adalah faktor inisiasi awal pemberian ASI atau IMD yang direkomendasikan untuk selama 1 jam langsung diberikan setelah persalinan. Setelah itu yang keempat ada kontrasepsi, di mana beberapa kontrasepsi mengandung hormon yang dapat menurunkan produksi ASI. Yang terakhir adalah bagaimana teknik menyusui posisi yang tepat agar puting ibu tidak lecet. Oke. Terima kasih, jawaban yang bagus. Coba tepuk tangan buat Mbak Esther. Oke, pertanyaan yang kedua, terakhir ini ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan Bu Dini terkait teknik yang benar dalam pemberian ASI? Saya Ibu. Oke, monggo Mbak Devi. Izin menjawab, untuk teknik menyusui yang benar itu yang pertama ibu harus mengambil posisi yang dipertahankan. Selanjutnya letak bayi pada tangan ibu, kepala bayi tidak menggunakan bantal. Kepala, leher dan juga tubuh bayi berada pada posisi satu garis ya. Oke. Selanjutnya kepala, leher dan juga tubuh bayi berada pada satu garis lurus. Biarkan kepala bayi itu bergerak secara bebas. Didekatkan bayi di payudara ibu dengan dagu terlebih dahulu. Selanjutnya itu hidung harus menghadap ke puting ibu. Selanjutnya perut ibu menempel pada perut bayi. Tangan ibu yang satu menyangga payudara dengan cara berbentuk C seperti ini. Yang terakhir bagian areola itu harus masuk ke Mulut bayi ya. Oke. Yang terakhir bagian areola sebagian harus masuk ke mulut bayi, tidak hanya dengan putingnya saja. Oke, siap. Jawaban yang bagus ya, tepuk tangan dulu tambah Mbak Devi. Oke, cukup sekian ya untuk materi Bu Dini hari ini terkait pemberian ASI. Nanti untuk tugas, nanti ada tugas ya pastinya. Nah, sebelum kita praktikum bisa diakses di Moodle masing-masing ya. Nanti Bu Dini sudah Bu Dini upload terkait tugas penugasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.